Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas TIH 2023. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai simulasi program deadlock. Baik, pertama-tama kita akan membuat programnya terlebih dahulu di menu Advance, lalu di submenu Compiler. Lalu kita akan membuat programnya di program source di sini. Ya. Baik, sini sebelum saya compile, saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat ini ya. Program yang saya buat ini, program P1 ini menunjukkan bahwa awal dari program dengan nama P1. Lalu resource one allocate menunjukkan bahwa program sedang mengalokasikan sumber daya dengan ID 1. Kata allocate menunjukkan bahwa sumber daya ini sedang diminta oleh program. Lalu ada wait 3 menunjukkan bahwa program akan menunggu selama 3 unit waktu sebelum melanjutkan ke instruksi berikutnya. Ini bisa berarti 3 detik atau 3 siklus. Lalu ada resource to allocate yang menunjukkan bahwa program sedang mengalokasikan sumber daya dengan ID 2, sama seperti sebelumnya dengan allocate dengan resource one allocate ya, menunjukkan bahwa sumber daya ini sedang diminta oleh program. Lalu for n sama dengan 1 to 20 ini adalah awal dari sebuah loop yang akan berjalan dari n sama dengan 1 hingga n sama dengan 20. Lalu next ini menunjukkan akhir dari loop ya. Dalam loop ini tidak ada instruksi dari di dalamnya. Jadi loop hanya akan iterasi sebanyak 20 kali tanpa melakukan apapun. Lalu n ini adalah dari akhir dari program tersebut ya. Lalu kita akan compile. Ya, seperti ini jika sukses ya. Lalu kita akan load in memory. Ya. Kalau sudah sukses akan muncul code successfully loaded in memory. Ya, lalu kita akan OK. Lalu kita akan membuat program yang sama dengan resource yang berbeda. Ya, ini program P2 ya, sama dengan P1, hanya saja ini akan mengalokasikan ID 2 ke ID 3 ya. Lalu kita compile. Lalu kita akan load in memory lagi. Sukses. Lalu kita akan membuat dua program yang sama seperti ini, cuma saja ini akan selanjutnya itu P program 3 dan program 4.
Ya, ini adalah program keempat ya. Program keempat ini dengan ID 4 mengalokasikannya ke program 1 kembali. Jadi bakal kembali ke loop-nya ya. Dan kita compile dan kita load in memory. Sukses. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke OS 0 ya, di menu advance OS 0. Di sini pada scheduler policies kita pilih round robin, lalu RR time slice-nya kita pilih 10 ticks. Pada OS control kita pilih yang fast CPU speed, lalu untuk menjalankan program kita klik pada program list, program name P1 sampai P4, kita klik masing-masing 2 kali. Lalu kita klik start, lalu kita pada view kita klik view resources. Di sini kita akan lihat program berjalan. Di sini muncul peringatan terjadi deadlock. Lalu untuk melepas deadlock kita klik release. Kita dapat memilih mulai dari R1 sampai R4 untuk dirilis. Kita pilih R2. Di sini dapat kita lihat program sudah kembali seperti normal. Sudah hijau semua kembali. Kita klik sebelumnya kita akan mencoba menu prevent. Mulai dari pertama kita akan mencoba prevent, disallow, hold, and wait. Kita klik checklist, lalu kita close, lalu kita akan menjalankan program kembali. Kita klik program name, lalu kita klik start, view resources. Di sini dapat kita lihat bahwa menu prevent, disallow, hold, and wait dapat mencegah terjadinya deadlock. Lalu di sini kita akan mencoba menu kedua, prevent, disallow, circular wait. Kita checklist, lalu kita close, lalu kita jalankan program kembali, klik 2 kali menu program name. Lalu kita start, view resources. Di sini kita dapat lihat bahwa terjadi program deadlock. Dapat kita lihat bahwa mode prevent, disallow, circular wait tidak dapat mencegah terjadinya deadlock. Lalu kita klik release pada salah satu program list.
Lalu kita lepas checklistnya. Lalu kita tunggu sampai program kembali available semua. Lalu kita akan mencoba menu ketiga, prevent use total ordering. Kita klik, kita checklist, lalu close, lalu kita run kembali program. Lalu kita start view resources. Di sini dapat kita lihat bahwa menu prevent use total ordering dapat mencegah terjadinya deadlock. Walaupun pada R4 terjadi allocated and requested, tetapi program tetap dapat berjalan, tidak terjadinya deadlock. Selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan deadlock pada mode recovery. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali yaitu tentang mengenai deadlock pada menu recovery about process. Oke. Pada menu view resource kita masuk pada menu recovery, lalu kita checklist pada menu about process. Kita close terlebih dahulu. Kita masukkan program yang terdapat pada program list dengan cara mengkliknya 2 kali. Lalu setelah itu kita masuk ke OS control dan melakukan start. Oke, kita kembali pada menu view resource. Oke, kita tunggu hingga program Oke, dapat dilihat di sini pada menu about process terjadinya sebuah deadlock. Lalu setelah terjadinya sistem recovery, maka program akan berjalan kembali. Oke, kita tunggu hingga program selesai berjalan. Oke, setelah program berhenti berjalan, lalu kita di sini masuk pada menu recovery frame resource. Kita checklist, lalu kita close, lalu kita memasukkan programnya kembali dengan cara yang sama. Lalu kita start pada menu OS control. Lalu kita kembali pada menu view resource. Oke, kita tunggu hingga program berjalan. Oke, di sini pada menu prime resource terjadinya deadlock, tetapi program tetap merecovery sehingga ada satu program yang tetap berjalan. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini terlihat bahwa program kembali berjalan.
Oke, setelah program berhenti berjalan, kita di sini akan mencoba menu avoid dengan cara kita klik pada menu enable, lalu kita close, lalu masukkan program dengan cara yang sama juga. Lalu kita start pada menu OS control. Lalu kita kembali pada menu view resource. Oke, di sini pada menu avoid, ketika kita mengenable, maka program tidak dapat tercegah dari deadlock, sehingga program akan mengalami deadlock dan berhenti. Lalu kita di sini rilis pada salah satu program untuk melepas dari deadlock. Oke, setelah program berhenti, kita beralih pada menu detect, yaitu pada menu do not detect. Dengan cara kita mencek listnya, lalu kita close, lalu masukkan kembali program. Masukkan kembali program karena jadi kesalahan. Lalu kita start kembali. Lalu kita di sini kembali pada menu view resource. Oke, dapat dilihat di sini bahwa program berhenti secara sendirinya dan tidak terdapat warning bahwa program terjadinya deadlock karena di sini telah diaktifkannya menu do not detect. Oke, lalu kita rilis kembali. Oke, lalu kita close dari view resource. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.